Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 247. Benci. Mama Belana berlari dan memeluk Susi dengan erat. Air mata kesedihan tidak bisa ditutupinya. Susi tersenyum dan mengusap punggung putrinya. Senyuman ditunjukkannya sebagai bukti bahwa dirinya baik-baik saja. Mama, baik-baik saja, nak. Mama, aku sungguh tidak sanggup, Belana berkata di tengah isak tangisnya. Menyaksikan persidangan sang mama sungguh membuat tubuhnya lemas dan tidak sanggup untuk menerima kenyataan pahit atas hukuman yang akan diterima oleh wanita yang sudah melahirkannya. Namun lebih membuatnya hatinya terasa sakit dan juga perih ketika tidak bisa membela mamanya sama sekali. Ribuan kata makian untuk menghakimi perbuatan Susi. Mereka terlalu pandai untuk menilai dan menghakimi kesalahan orang lain lakukan. Ingin rasanya Belana marah dan menangis semua perkataan orang-orang itu. Namun apa yang dikatakan mereka benar. Semua fakta tidak bisa dipungkiri. Pada akhirnya dia berusaha untuk tuli dan tidak mendengarkan saja. Meskipun kenyataannya apa yang dikatakan oleh orang-orang itu selalu terdengar nyaring di telinganya. Berli wanita yang kuat, kamu harapan mama satu-satunya. Terus bangkit dan berjuang, dan gak pernah menyerah, pesan Susi. Sebagai ibu yang baik harus mengenal pesan yang baik untuk anaknya, agar buah hatinya bisa hidup tenang dengan bahagia. Belana menangis dan kemudian melepaskan sang mama ketika petugas mintanya Susi untuk duduk di kursi terdakwa yang sudah disiapkan untuknya. Meskipun Susi melarang untuk memberikannya seorang pengacara, namun Belana tetap memberikan seorang pengacara untuk mendampingi mamanya. Apa yang dilakukannya adalah bukti bahwa Berliana begitu sangat menyayangi wanita yang dibenci di seluruh pelosok negeri tersebut. Meskipun tahu usahanya tidak akan membuatkan hukuman sang mama berkurang. Susi memandang ke arah Hana duduk bersama dengan keluarga, kerabat, dan sahabatnya. Melihat kebahagiaan anak tirinya, sungguh membuat hatinya sakit dan marah. Ia kemudian tersenyum dengan sorot mata penuh dendam. Lihat anakmu, dia begitu sangat bahagia melihat penderitaanku. Aku yakin sekarang kau senang San Amriadi. Kau bahagia dan kau sudah bisa tenang di sana karena melihat aku seperti ini. Aku tidak pernah menyesal dengan apa yang aku lakukan termasuk meracunimu. Hanya satu penyesalan yang sekarang aku bahwa hingga nanti aku mati, kau mau tahu? Warga berkata dalam hati. Ia mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya segala ucapan dan kata-kata dengar oleh arwah sang suami. Mengapa aku tidak menghabisi anakmu? Padahal aku sudah menyusun rencana untuk melenyamkannya. Namun ternyata dia lolos dari rencanaku. Mimpimu terlalu tinggi, Amriadi. Kau terlalu berharap bahwa aku akan menyayangi anakmu seperti aku menyayangi anak kandungku. Kau tahu, Amriadi, semua itu hanya ada dalam mimpimu karena nyatanya anakku adalah anakku dan anakmu adalah musuhku. Kau begitu sangat bodoh dan berharap aku benar-benar mencintaimu, karena pada kenyataannya aku tidak pernah mencintaimu, sedikit pun tidak pernah, karena yang aku mau hanyalah uang dan hartamu. Sekarang kau senangkan, Amriadi, kau bahagia melihat aku seperti ini. Susi tersenyum penuh kebencian saat Hana menangnya. Wanita itu kembali fokus ke depan. Andai aku masih diberikan umur yang lebih panjang, aku ingin melenyapkanmu bersama kedua anakmu yang kembar itu. Andaikan aku punya uang yang banyak, aku akan bayar seorang untuk membisimu dengan cara yang menyedihkan. Agar tidak luka untuk putri kesayanganku. Aku tidak akan pernah menyesali apa yang aku lakukan. Apa yang telah kau lakukan padaku akan menjadi dendamku sampai aku mati. Kau harus tahu itu, Hana. Susi berkata dengan hati sambil memandang Hana. Wanita itu hanya berpura menunjukkan rasa sedihnya di depan Berliana dan mengatakan bahwa dia bertobat dan ikhlas menerima hukuman yang akan diberikan untuknya, yang sesungguhnya hanya sandiwara saja, agar putri kesayangannya bisa menerima kenyataan yang harus dihadapinya. Susi tidak ingin Belanda terpukul dan putus asa, karena itu dia menunjukkan sisi kuatnya depan sang anak. Hana melihat tatapan Susi kepadanya, dan sorot mata wanita itu saja, dia sudah bisa membaca bahwa Susi sangat marah dan dendam kepadanya. Daphne menggenggam tangan istrinya dan tersenyum. Jangan takut, berhukuman untuk dia bukan kita, tapi hukum berlaku negara kita. Iya, jawab Hana. Susi kembali fokus dengan hakim yang sudah mengetuk palu petanda sidang dimulai.
Ketua Hakim buka sidang dan membacakan nama serta riwayat Susi yang menjadi terdakwa dalam kasus yang menghilangkan nyawa Amriade yang merupakan suaminya sendiri. Susi diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Hakim Ketua. Wajah itu tidak memperlihatkan wajah takut, wajah bersalah, dan wajah putus asa. Ia memperlihatkan senyum manisnya ketika Ketua membaca kasus yang sedang dihadapinya, sehingga perbuatannya adalah hal yang sangat benar dilakukan. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Hakim Ketua, Susi tertawa terbahak-bahak. Wajah itu bahkan terlihat sangat santai dan menganggap ini bukanlah suatu persidangan. Apa yang dilakukannya membuat orang ada di sana tercengang. Pak Hakim tidak usah sibuk melakukan sidang berulang kali. Cukup jatuhkan saja hukuman sesuai dengan perbuatan yang saya lakukan. Karena apa? Saya memang melakukan itu semua, dan bahkan saya juga berencana untuk menghilangkan nyawa anak Amrialdi yang bernama Hana Marifah, yang pada saat itu masih duduk di sekolah tingkat atas. Saya tidak ingin anaknya menjadi kerikil kecil yang menghalangi jalan saya. Meskipun pengacara duduk sampingnya menaruh waktu itu untuk berbicara, Musuh tidak menghiraukannya. Benar pengakuan ibu tirinya membuat air matanya berlinang. Tanpa merasa bersalah dan merasa berdosa, maka waktu itu sanggup mengatakan akan melenyapkannya. Saya sudah beberapa kali mengirim orang untuk mencelakai Hana, namun yang membuat saya kesal, dia sampai dilindungi oleh para malaikat. Dia hanya mengalami luka lecet saja. Padahal, saya sudah membayar orang untuk menabraknya di jalan dengan menggunakan sepeda motor. Peristiwa ini terjadi saat dia pulang sekolah. Waktu itu, saya belum memberi Amrialdi racun. Karena tujuan utama saya, anaknya dulu adalah susu Amrialdi. Setelah dia melimpahkan semua harta atas nama saya, Susi tersenyum menang ke arah anak tirinya. Apa yang dikatakannya memang benar terjadi, Nyonya Hana? Tanya pengacara Effendi. Iya Pak Effendi, saya mengira itu hanya karena pengendara motor yang ugal-ugalan, jawab Hana. Kalau Hana tidak sanggup, kita pulang nak, ajak Mita. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.